Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Novita Rinjani, NIM 19 13 20 11 24, kelas 3K Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Alifba Padang. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas epidemiologi. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit asma. Pengertian asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernapas. Faktor risiko asma. Bakteri yang berasal dari debu dapat menjadi pemicu utama faktor risiko dari asma. Bakteri tersebut bernama endotoksin yang umumnya berada pada perkakas rumah, terutama di kamar tidur, yang dapat menimbulkan gejala asma. Penyebab asma. Asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Namun, hingga kini, penyebab dari asma belum diketahui secara pasti. Pengidap asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Karenanya, saat paru-paru terkena iritasi dari pemicu asma, maka otot saluran pernapasan jadi kaku dan menyempit. Pada pengidap asma, saluran pernapasan akan lebih sensitif, sehingga paru-paru yang terkena iritasi dari pemicu asma dapat menyebabkan otot saluran pernapasan produksi dahak meningkat sehingga membuat kesulitan bernapas. Gejala asma. Gejala asma ada 3, yaitu yang pertama nyeri dada, yang kedua batuk-batuk, yang ketiga mengi. Diagnosis asma. Untuk mengetahui adanya alergi pada pengidap asma, dokter akan melakukan tes antara lain menyuntikkan beberapa alergen dan mengukur ukuran benjolan merah yang ditimbulkan setelah 20 menit. Melakukan tes darah IgE atau SIgE. Komplikasi asma. Yang pertama, masalah psikologis, yaitu cemas, stres, atau depresi. Yang kedua, menurunnya performa di sekolah atau pekerjaan. 3. Tubuh sering terasa lelah. 4. Gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak. 5. Status asmatikus, yaitu kondisi asma yang parah dan tidak dapat merespon dengan terapi normal. 6. Pneumonia. 7. Gagal pernapasan. 8. Kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru. 9. Kematian. Pengobatan asma. Dalam pengobatan asma ada 2 hal yang perlu dilakukan, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu, penting untuk menjalani pengobatan dengan dokter, sehingga dapat diberikan obat untuk mengatasi asma. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang dapat menjadi pemicu asma kambuh. Biasanya dokter akan merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Namun, penggunaan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi pengguna. Apabila terjadi serangan asma dengan gejala yang semakin parah, meskipun sudah melakukan penanganan dengan inhaler maupun obat, maka perlu tindakan medis di rumah sakit. Pasalnya, asma juga dapat membahayakan nyawa pengidapnya. Pencegahan asma. Asma merupakan jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan beberapa hal berikut. 1. Mengenali dan menghindari pemicu asma. 2. Mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. 3. Melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. 4. Menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. 5. Memonitor kondisi saluran napas.